Kalau dari teman-teman mahasiswa yang baru saja lulus pengen jadi pengusaha, ya dipastikan mentalnya siap dulu. Belum siap out of comfort zone, mending jadi karyawan. Nah, memahami diri sendiri dulu. Oh iya, self awareness ya, tadi. tahu mimpinya dan tahu goalnya. Nah, baru nanti relate untuk apa yang akan kita pilih. Ini memang harus ada kombinasi antara kerja cerdas dan kerja keras. Radio Solo Post Vian Information. Hai Sobat Solo Post, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Senja Kurnia dan kali ini spesial ya karena kita ada di Rafis Radio Visual dalam ngobrol penting bersama dengan Mbak Rektor. Halo, kabarnya gimana Mbak Astrid? Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Rektor Universitas Surakarta alias UNSA, Sobat Solo Post ya. 1 jam ke depan akan membahas satu yang ini tuh kayaknya lagi banyak banget dibingungin sama mahasiswa sekarang Mbak Astrid. Bikin galau ya? Bikin galau ya. Karena kalau ngomongin tentang dunia pekerjaan sekarang gitu Mas ya. Ini kan mahasiswa sekarang tuh banyak banget pilihan yang bisa mereka pilih gitu nanti untuk kedepannya. Apalagi juga kita kan sering banget ya denger sekarang kayak bonus demografi 2045 bisa dimanfaatkan ini populasinya bagi para mahasiswa sekarang lulusan nanti begitu. Kemudian juga terkait dengan perkembangan teknologi generasi emas di mana kayak banyak ya isu nasional. Bener, yang kayaknya tuh mungkin kalau jadi mahasiswa sekarang tuh tantangannya tuh kayak pusing banget nih ya harus seperti apa. Kita akan mengangkat tema lulus kuliah menjadi entrepreneur atau kerja kantoran atau memungkinkan ya untuk keduanya ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Rektor UNSA Sobat Solo Post, ada Astrid Widayani. Dan ini kalau sebagai menurut pandangan Mbak Rektor nih sebagai akademisi juga ya. Memilih 2 pilihan tersebut itu. Apakah kira-kira harus dipilih atau bisa keduanya seperti apa sih Mbak Rektor? Iya, ini udah ngomongin masa depan ya, ya karena yang namanya kita pengen bekerja sebagai apa tuh kan tergantung apa yang ingin kita tuju. Dan itu semua ada satu kata kunci sih Mbak Senja, namanya mimpi. Mimpi? Bedanya mimpi diri sendiri dan mimpinya orang lain yang diwujudin. Iya kan? Kira-kira yang mana tuh yang mau diwujudin? Maksudnya gini, kalau kita milih jadi entrepreneur, itu kan kita memang harus punya passion. Betul. Ya kita punya kemauan untuk memulai usaha, kemudian kita juga punya peluang, kita punya kesempatan dan mau memampukan diri ya, atau capability-nya dinaikkan untuk kita bisa survive gitu bisnisnya apapun jenis itu. Nah tapi kalau mimpi orang lain itu yang tadi satunya perusahaannya orang, ikut perusahaan orang. Ya kan mimpinya orang lain ya. Benar. Jadi it's all about dream. Ketika kita memilih apa yang akan kita kerjakan di masa depan, sebenarnya ya lebih ke tujuan atau goal yang ingin dicapai dari masing-masing orang sih. Bukan berarti mewujudkan mimpi orang itu juga jelek gitu. Mewujudkan mimpi orang itu kan si owner atau business owner ini juga pastinya dia mempunyai visi yang baik juga untuk kebermanfaatan sebagai alternatif solusi di masyarakat gitu ya. Untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di pasar. Kalau yang dari segi instansi, ya pemerintahan juga sama, pasti juga untuk kesejahteraan orang banyak gitu. Jadi any kind of dream, selama kita bisa mewujudkan, itu nanti adalah jalan menuju sukses. Langsung dapat quote nih ya, baru opening ya. Oh ya Sobat Solo, saya juga mau berterima kasih kepada Rilasati yang sudah bersedia kami tumpangi ya sore hari ini. Tempatnya cozy banget Mbak Astrid ya. Seru. Betul, sambil ngopi juga. Nanti kita mau nyicipin juga dan Sobat Solo Post juga bisa mampir ke sini ya. Ini nggak jauh dari Radio Solo Post ya, dari Gereja Solo Post. Karena alamat tuh di Jalan Edi Sucipto nomor 32 Bluluan Colomadu. Iya. Tadi diajak jalan dari Solo Post sama Mbak Senja. Main sekalian ngopi nih, ngobrol penting. Saking deketnya ya Mbak ya. Saking deketnya kayak tinggal nyebrang gitu ya. Oke, tadi kalau misalkan antara mewujudkan mimpi sendiri atau mimpi orang lain. Tidak ada yang buruk selama tadi passionate tadi Mbak Rektor. Nah ini kalau anak sekarang tuh kan kayak mungkin lebih kepada istilahnya tuh sekarang tuh FOMO gitu. Kayak pengen nyobain semuanya nanti deh baru dilihat mana yang cocok gitu. Chance-nya seperti apa sih? Iya, FOMO itu kan kalau dilihat dari segi positif sebenarnya ada trendsetter kan. Ada satu isu atau satu tren yang di masyarakat itu pasti demand-nya tinggi gitu. Entah itu secara fashion, secara makanan, F&B service ya, apapun itu sebenarnya tidak ada yang jelek ketika kita bisa mengikuti dan mengimbangi. Tetapi kalau FOMO yang itu tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita, wah nanti bisa ujungnya cuman
blunder ya. Betul. Kita hanya berjalan di tempat malah bisa mundur juga karena dengan pesaing-pesaing yang lebih siap. Jadi di dunia pekerjaan FOMO itu kita ibaratkan dari sisi positifnya adalah kita bisa memilih atau kita bisa menganalisa apa yang menjadi passion kita atau itu sesuai nggak sih dengan goal kita. Kalau misalnya nih trennya baru tentang makanan dan kita passionnya di food and beverage ya, kita bisnisnya itu, ya nggak ada salahnya. Nanti pasti omsetnya pasti meningkat. Itu. Tapi yang di kantoran tadi juga sama, misalnya di kantoran baru ada istilahnya FOMO yang kaitannya dengan isu-isu terkini yang sebagai pembicaraan trending topik ya di media sosial, nggak apa-apa, itu juga nanti akan meningkatkan kinerjanya dia di perusahaan. Kayak gitu. Jadi diambil dari sisi positifnya aja. Benar. Ada yang memang masuk tuh udah terarah banget maunya jadi apa gitu ya. Melihat juga sekarang tuh kan kayaknya semua tuh bisa dipelajari sendiri gitu Mbak Astrid ya. Bahkan banyak juga yang kayak melenceng dari jurusannya gitu. Nggak apa-apa selama itu passionate sama dia. Mungkin di awal dia masih tersesat tapi kan tersesat jalan menuju kebenaran ya. Ketika kuliah salah jurusan nih, tapi ketika dia udah lulus harusnya sih udah tahu mau kemana tujuan hidupnya. Betul. Berarti ini kalau misalkan teman-teman di sini Sobat Solopos yang juga mahasiswa gitu ya kayak mungkin dimulai dulu dari bikin goalsnya tadi itu ya Mbak Astrid ya. Jadi kan bisa tahu harus mau ngapain gitu ya. Mimpi dan goals itu harus relevan juga. Oke deh. Nah ini kalau ngomongin tentang dunia kerja, banyak yang kayak langsung overthinking gitu ya. Kayak skripsi aja belum selesai, udah ngomongin tentang dunia kerja gitu ya. Kayak aduh akan seperti apa ya nanti ke depannya persaingan. Gimana sih Mbak Astrid? Nah ini baru-baru saja kan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim juga ada beberapa alternatif nih. Nggak cuman pilihannya harus menyelesaikan kuliah dengan skripsi, bisa dengan prototype, praktikum ya, dengan magang dan segala macam yang kaitannya dengan laporan akhir gitu. Sebenarnya kan porsi yang dimaksud di sini bukan masalah tugas akhirnya apa, tetapi apakah akhirnya lulusan ini akan capable dengan pasar kerjanya. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa skripsi itu momok, sesuatu yang wah kayaknya udah kuliah 7 semester akhir nggak selesai hanya karena skripsi, seakan-akan seperti itu. Padahal sebenarnya di dalam proses skripsi itu kan ada analytical thinking gitu kan, ada critical thinking ketika kita menganalisa sebuah masalah dan harapannya itulah bedanya anak SMA sama anak kuliah, lebih menggunakan daya nalar. Tapi kalau di dalam kenyataannya sekarang saking banyaknya yang menuju bonus demografi, sebenarnya nggak 2030 sih Mbak, sekarang itu udah efeknya udah lumayan kerasa, maka pasar kerja atau lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini itu jauh lebih besar gitu daripada kita akan mencetak lulusan-lulusan yang dari sekian ribu perguruan tinggi di Indonesia. Jadi ya harus mau tidak mau bagaimana caranya biar relevan. Jadi ya dari pemerintah, dari kementerian tadi menanamkan ada Kampus Merdeka dengan adanya pilihan selain skripsi. Semua itu sebenarnya alatnya aja, tapi yang penting diketahui teman-teman adalah prosesnya ketika kita mau masuk ke pasar kerja, kita kurang yang mana sih? Kalau kita merasa kurang, kok saya susah ya mengembangkan ide, saya kok susah ya dalam menata struktur kata atau struktur berpikir, ya pilih skripsi aja, jangan takut sama skripsi. Karena skripsi itu prosesnya memang ke situ. Tapi di satu sisi kalau kita memahami bahwa diri kita itu merasa sudah memahami materi, selama ini IPK-nya bagus, tapi kita kurang terampil ya dalam berkomunikasi, kita kurang terampil dalam interpersonal skill, ya kenapa enggak kita pilih yang misalnya magang bersertifikat atau yang lain-lain tadi. Karena memang sekarang tuh pilihannya lebih banyak disesuaikan dengan kemampuannya ya dan kapabilitas tadi ya. Betul. Nah ini kalau kita ngomongin dari peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, itu kan kayak sekarang tuh semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang dia tuh antara hobi sama passion sama juga cuan gitu ya. Atau sekarang tuh istilahnya kayak kerja cerdas gitu Mbak Rektor ya. Benar. Ini kalau pandangan dari Mbak Rektor nih, apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa kayak dapat kerjaan tuh yang dengan termasuk tadi kerja cerdas? Iya. Satu sisi saya setuju ya dengan istilah kerja cerdas, tapi untuk saat ini sebenarnya kerja keras juga nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau dari saya, ini memang harus ada kombinasi antara kerja cerdas dan kerja keras. Kenapa? Karena dari kerja keras kita tuh belajar berdedikasi, kita belajar berkomitmen.
ya, ada komitmen yang akhirnya kita bisa konsisten melakukan hal yang sama terus gitu ya. Sedangkan kalau konsep kerja keras ini dihilangkan, kita langsung ke kerja cerdas, yang dimana kerja cerdas itu arahnya lebih ke arah bagaimana kita mencari solusi, kita mencari strategi gitu kan. Tetapi akhirnya yang terjadi apa? Pengen segera selesai maksudnya, aku pengen segera dapat pekerjaan yang sesuai dengan passionku. Akhirnya pindah sana pindah sini kan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih yang nonton ini juga mulai berpikir ulang nih untuk kita mulai kerja cerdas. Siap nggak kita juga bekerja keras? Gitu. Berarti ini harus dua-duanya sih. Kalau saya sih gitu ya. Kolaborasi. Tapi bener sih kalau misalkan cerdas aja gak keras juga kayaknya kurang bisa tahan lama mungkin ya. Kalau anak sekarang tuh banyak yang bosen gitu ya. Iya betul, gampang bosen akhirnya. Bener. Oke, nah ini kalau misalkan hubungan sama kerjaan, kemudian juga sekarang tuh kan kita sering baca tuh ya di media online gitu. Kalau anak sekarang tuh kok pilih-pilih ya kerjanya, jadinya banyak pengangguran ya, apalagi pasca pandemi kemarin ya. Kalau Mbak Astrid melihat nih, Mbak Rektor melihat, apakah itu memang ya tipe anak sekarang sudah berkembang atau berubah haluan yang kayak ya tadi maunya nggak pakai proses gitu, maunya langsung enak aja? Iya, di satu sisi itu ya secara negatif akhirnya ada sifat instan, tetapi kalau kita amati memang karakter Gen Z yang mungkin ke arah anak-anak saya itu kan generasi alpha itu lebih menekankan pada experience Mbak sebenarnya. Jadi bukan hanya konsep aja, tapi mereka itu kayak lebih ke experience. Makanya kan sekarang kalau di dunia pariwisata, kita nyenggol ke sektor pariwisata, itu dulu ya kita percaya-percaya aja. Kalau kita mau piknik kemana sama tour and travel. Kalau anak sekarang kan enggak, berkreasi, ya mau solo traveling, beli tiket sendiri, bikin itinerary sendiri, kayak gitu. Itu hampir sama konsepnya ketika di bidang lain, di bisnis dan segala macam. Ada experience, ada uji coba gitu ya. Nyoba gagal dan setelah nyoba akhirnya berhasil, sebenarnya ini juga sesuatu yang baik karena ini proses dari kreativitinya anak-anak Gen Z dan generasi Alpha yang ya jujur saya kalah sih kalau sama anak saya. Dulu saya belajarnya mungkin lebih panjang gitu, mereka kok lebih cepat gitu. Jadi kalau bagi saya sih it's okay sih Mbak, maksudnya untuk menjadi kreatif itu kadang-kadang kita harus merelakan yang itu tadi ya, kekurangannya akhirnya menjadi gampang bosan. Terus dalam hal ini berpindah-pindah jenis usaha atau punya sesuatu baru yang ingin dicoba. Tetapi ya itu tadi, asal itu bukan menjadi sesuatu yang akhirnya menghambat atau menjadi demotivasi. Akhirnya tidak menjadi udahlah aku kayaknya emang udah nggak bisa nih untuk kerja ini gitu. Itu nggak boleh. Jadi digunakan hanya sebagai api semangat aja. Api semangat aja. Pengen cobain beberapa dulu baru nanti kayak dikira-kira yang mana yang paling worth it, yang paling kayak cocok nih untuk jangka panjang kayak gitu ya. Atau mungkin juga kalau anak sekarang tuh kan udah eranya LinkedIn gitu ya Mbak Rektor ya. Jadi kayak menambah portofolio di situ gitu kali ya juga. Bisa dilirik juga nih ya sama job seeker ataupun job hunter begitu ya Sobat Solopos. Harus mulai bikin akun sih Mbak. Nah, itu kayak juga bisa jadi satu pilihan untuk Sobat Solopos ya. Nanti kita lanjut lagi. Boleh. Mbak Rektor ya, Sobat Solopos juga masih di Rafis, ngobrol penting bersama dengan Mbak Rektor Unsa. 103 Radio Solopos Beyond Information kembali lagi di Rafis Radio Visual. Kali ini kita ngobrol penting bareng Mbak Rektor Unsa nih Sobat Solopos. Kita masih akan lanjut ya untuk ngobrolin seputar lulus kuliah, kerja kantoran atau jadi entrepreneur. Nah itu jadi satu bahasan yang tadi tuh ketika kita segmen pertama tuh udah lumayan deep tuh ya Mbak Astrid ya. Karena memang banyak banget pikir-pikir nih yang sekarang tuh lagi pilih kira-kira mana ya yang kira-kira tuh bisa buat menjamin masa depan gitu Sobat Solopos. Oh ya, selain juga bisa didengarkan di 103 Radio Solopos, obrolan kita di sore hari ini, di Rila saat ini juga bisa Sobat Solopos saksikan langsung ya di YouTube-nya Radio Solopos, langsung aja search di Radio Solopos. Nah ini kita lanjut lagi nih Mbak Rektor nih. Kalau ngomongin tentang lulusan gitu kayaknya nggak ada habisnya karena memang dinamisnya tuh benar-benar yang kayak kedip aja tuh langsung ada perkembangan gitu ya. Iya, ya begitulah perkembangan iptek ya.
Benar. Nah, ini kalau misalkan melihat dari minatnya nih. Kalau tadi kan kalau dari kesempatannya sebenarnya melihat dari perkembangan teknologi sekarang itu kan memungkinkan bahkan ya untuk mahasiswa tuh lebih memilih leluasa yang dia mau gitu. Tapi katakan dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya kayak sekarang tuh banyak yang kayak aduh aku nggak punya privilege nih. Gimana ya kalau mulai dari nol kira-kira memungkinkan nggak ya untuk bisa sukses gitu? Step awal gitu menurut Mbak Rektor. Ini jujur atau enggak nih? Jujur dulu kali. Dua-duanya kali ya Sobat Solopos ya. Kalau jujur tuh sebenarnya bukannya tidak memotivasi, tapi kita kan harus realistis. Betul. Kalau mau jadi entrepreneur sekarang memang harus tough ya. Nggak cuman kalau dulu tuh padat modal, padat karya. Kalau sekarang itu ya lihat kebijakan juga. Lihat kebijakan juga. Plus perpajakan. Karena memang susah Mbak. Kalau dari teman-teman mahasiswa yang baru saja lulus pengen jadi pengusaha, ya dipastikan mentalnya siap dulu. Karena kondisinya sekarang jauh lebih berat. Indonesia sekarang kan mengacu pada perkembangan ekonomi yang mana dari bawah, dari grassroots, dari UMKM yang mikro, kecil, menengah sampai dengan wirausaha itu juga banyak disorot. Nah sayangnya nih, ya memang ini sebuah kritikan juga ya untuk saat ini yang ada bagi kami para pengusaha ini merupakan situasi yang sangat sulit. Karena fokusnya sekarang kan ekonomi kerakyatan ya. Nah itu ya. Yang banyak disupport, yang banyak diperhatikan, yang banyak didampingi, itu memang ekonomi kerakyatan. Tapi memang pada kenyataannya inilah yang akan menjadi penolong atau penggerak roda perekonomian di Indonesia yang lebih kencang. Karena persentasenya Mbak Senja, kalau jumlah yang tercatat ya di pusat itu UMKM udah lebih dari 65 juta. Kalau wirausaha jadi pengusaha itu masih di bawah 5 juta Mbak. Masih 4,9 jauh ya perbandingannya ya? Jauh. Jadi kalau UMKM ini nggak kita dorong, nggak kita dampingi, memang juga akan memperlambat juga untuk perkembangan Indonesia. Dan bahkan pada waktu pandemi kemarin juga aman karena semua sektor berjalan ya, proses produksi, konsumsi, distribusi semua berjalan. Nah kembali ke tadi pilihan gitu ya, ya kalau mau jujur, kalau mau jadi pengusaha sekarang ya akhirnya pesaingnya banyak. UMKM sekarang itu juga sangat-sangat kreatif ya, karena juga banyak pendampingan, banyak pendanaan gitu. Yakin mau masuk ke entrepreneur? Ini saya tanya balik loh ke kalian. Biasanya tuh kayak kebayangnya tuh indah-indah aja soalnya. Iya, karena memang kalau dilihat dari sisi fleksibilitas waktu, kemudian bisa berekspresi apapun yang diinginkan, kolaborasi dengan berbagai pihak dan lebih ini loh aku bisa gitu. Itu it's okay, nggak apa-apa, itu bisa dipenuhi sebagai seorang pengusaha. Tetapi perlu dipikirkan apakah karakter kita atau personality kita itu siap. Kalau kita nyamannya dengan yang pasti-pasti aja deh, ya belum siap out of comfort zone, mending jadi karyawan. Karyawan juga di situ bisa berprestasi, ya sesuai dengan goal sama mimpinya yang punya tadi ya. Kalau memang mimpi dari pemilik atau bos kita itu juga selaras dengan apa yang kita pengen, misalnya kita bekerja di bidang fashion, kita suka gambar gitu, kita belum bisa jadi desainer, kita belum bisa punya butik, belum bisa jadi entrepreneurnya. Kenapa nggak kita kerja di satu label yang besar untuk kita di situ belajar? Ada Mbak kasusnya teman saya, dia itu seneng gambar sejak dia SMP, SMA, kemudian waktu kuliah dia saya tanya, nanti lulus kamu jadi desainer ya bikin butik sendiri? Oh enggak Trit, aku mau kerja di salah satu majalah fashion dulu, mau belajar di situ. Nah ini perusahaan udah settle, gajinya juga besar. Dan ternyata benar Mbak, dia akhirnya mencoba untuk kerja dulu sebagai pegawai, tapi di situ dia juga belajar, improve. Jadi jangan dipikir pegawai itu hanya datang pagi, kerja, selesai jam kerja, udah 8 jam, terus nuntut hak gitu ya. Ini gaji saya, mana lembur saya. Agak kesindir sepertinya ini, Mbak Rektor. Iya. Jadi ini untuk introspeksi semuanya sih. Saya tadi juga kan nggak gampang jadi entrepreneur, tapi juga nggak gampang juga jadi pegawai. Jadi kesuksesan itu memang relatif. Tapi ya harus dipastikan kembali ke diri kita. Kalau Mbak Senja mungkin teman-teman yang memang di dunia broadcast senang dengan dunia ini, pasti juga akan enjoy dan karirnya juga akan naik cepat. Itu nanti hubungannya dengan ya gaji lagi, ya kesejahteraan lagi, dan perkembangan atau sustainability keberlangsungan dari si usahanya ini. Jadi semua tergantung kok sebenarnya kita tuh paham nggak sih apa yang jadi goal kita, apa yang menjadi mimpi kita, atau mimpinya orang lain yang ingin kita wujudkan melalui bakat-bakat atau kemampuan yang dititipkan Tuhan sama kita. Kayak gitu. Kira-kira
pilih yang jujur atau Ya itu tadi jujur sih. yang jujur ya? Kalau yang manis-manis, ya nggak apa, ayo dicoba dulu sebagai pengusaha gitu ya. Yang penting berani melangkah di sebagai modal awal gitu ya. Baru nanti mikir modal selanjutnya. Itu. Oke. Tadi kan kita juga sempat sebut ada comfort zone tuh Mbak Astrid. Iya. Kayak kan kalau anak sekarang, atau mungkin banyak sih, bukan hanya anak sekarang aja Sobat Solopos, yang kayak anti sama zona nyaman gitu. Dia rasanya kayak bikin gak berkembang, bikin kayak nanti terkungkum dalam satu area dan kira-kira tuh orang lain udah melangkah lebih jauh. Padahal sebenarnya why not juga kalau ngeliat dari kondisinya tadi ya Mbak Astrid, seperti apa? Jadi ini pertanyaannya gimana cara out of comfort zone ya? Harus take a risk, harus berani ambil resiko. Karena setiap resiko, setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita bisa mengukur dan menjawab konsekuensi yang dari pilihan tadi kita udah tentukan. Jadi misalnya nih, Mbak Senja milih jadi penyiar. Penyiar pagi atau penyiar yang sore nih? Karena I'm a morning person, aku pilih yang pagi gitu. Kalau dia nggak mengenali dirinya sendiri, ya dia out of comfort zone. Misalnya dia, aku orangnya memang nyamannya pagi kok, aku nggak bisa kalau yang malam. Itu kan dia nggak keluar dari comfort zone-nya ya Mbak ya. Kayak misalnya kayak gitu. Bisa jadi nanti kalau kita keluar dari comfort zone, bisa jadi kita bertemu dengan orang-orang yang selama ini di pagi, siaran pagi itu nggak dapat gitu. Mungkin ada bincang bisnisnya di sore, nggak di pagi gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Itu out of comfort zone. Jadi prinsipnya konsekuensinya apa? Mungkin yang di saat sore kita biasa beraktivitas apa, rutinitas apa, kita harus merelakan itu. Itu semua bisa diukur sebenarnya. Jadi ukurannya yang tahu ya kita sendiri. Coba tanyakan kepada diri sendiri dulu ya. Jadi kalau ngundang Mbak Rektor, endingnya ya nanti harus mikir ya. Tapi memang ya itu kan keputusan dari kita masing-masing gitu Mbak Rektor ya. Oke. Gimana, udah kebayang nih Sobat Solopos ya, pilih dua pilihan. Jangan mikir ya, yang di belakang kok mikir semuanya jadinya ya. Apakah keputusanku sudah betul dan bisa diukur? Betul. Kayak abis ini gimana nih menuju akhir tahun gitu ya. Oke. Ini ada yang nyebut ya Mbak Astrid nih. Kerja kantoran itu membosankan, back office gitu. Terus juga dirasa kayak kira-kira kalau misalkan kerja kantoran bisa nggak bosen nggak ya gitu. Atau padahal banyak juga yang menganggap kerja kantoran dulu aja karena kan lebih settle, ya bisa nabung juga. Mbak Rektor melihatnya seperti apa? Iya, jadi kalau kerja kantoran atau kita kerja di sebuah perusahaan itu kan ada dua angle sebenarnya. Angle di mana kita membangun sistem dari nol, jadi bisa jadi rintisan usahanya. Atau angle kita mengikuti sistem yang sudah berjalan atau budaya kerja yang sudah sangat kuat. Nah, kita menanyakan diri kita lagi nih. Kita tipikal yang suka berkreasi nggak? Perusahaan kita memberikan ruang cukup nggak kalau kita untuk berkreasi? Ya kita harusnya milih yang perusahaan yang mau berkembang dibandingkan perusahaan yang sudah settle. Tapi ada juga teman-teman saya ya, misalnya ada yang mereka itu udah kognitif banget ya dari sejak sekolah, akademik yang dikejar, ranking, nilai. Itu nggak cocok di perusahaan kreatif gitu. Cocoknya ya di instansi besar, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan internasional. Di situ pasti maju, di situ pasti jadi mempunyai peran yang penting. Gitu. Sebenarnya dari yang kita bicarain tadi dari segmen 1 sampai sekarang, kuncinya di self-awareness sih. Self-awareness. Iya, self-awareness. Nah ini kayaknya juga masih banyak yang akhirnya tuh belum sadar ya self-awareness itu seperti apa gitu Sobat Solopos. Oke. Nah tadi kan kalau kerja kantoran ya. Nah kalau entrepreneur gitu. Kalau kita ngomongin tentang mahasiswa sekarang tuh kan kreatif ya Mbak Astrid, kayak banget. Mereka tuh bisa memulai untuk usaha tuh bahkan dari sekolah, kemudian dari kuliah pun juga. Sejak kuliah. Dan sekarang banyak anak-anak kuliah yang sambil dia punya bisnis. Nah, dan itu tuh bisa dijalankan keduanya. Bisa banget. Nah kira-kira nih apakah itu tuh cukup untuk bekal mereka nanti terjun ke dunia usaha setelah lulus, atau kayak harus ada trik-trik yang lain gitu? Paling tidak ketika kita kuliah udah berani untuk bikin usaha, itu ada satu step further ya. Jadi ada satu langkah lebih jauh dibandingkan dengan teman-teman kita yang hanya kuliah saja. Apa itu? Kita pastinya ada skill-skill atau kemampuan-kemampuan, keterampilan yang tidak diajarkan di kampus.
Betul. Ya kan? Jadi kalau pertanyaan tadi itu nanti bermanfaat atau tidak, relate atau tidak, itu pasti. Pasti, karena kan endingnya ketika kita selesai kuliah, akhirnya kita harus masuk ke dudika ya, dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Gitu kan. Jadi harus nanti kita praktek secara langsung. Nah, ketika kerja memang itu betul bisa didapatkan, tapi juga ada konsekuensinya. Kuliahnya kelar nggak? Nah, itu ya yang kayak sekarang tuh. Kuliahnya kelar nggak? Ada yang ngerasa kayak ya wajar telat, soalnya kan udah kerja. Iya, udah dapat duit banyak, akhirnya nggak perlu aku ijazah. Nah, itu yang kadang-kadang ya ini aku sudah curhat sebagai rektor ya. Gimana Mas? Banyak yang hilang nggak lanjutin kuliahnya nih. Halo, ayo kembali ke kampus. Bener. Tapi iya. Kayaknya hanya berapa persen kali yang bisa imbang keduanya gitu atau di-manage dengan baik. Akhirnya semakin besar persentasenya. Oke. Karena mau tidak mau sekarang Indonesia itu masuk ke negara berkembang menuju maju dengan nilai atau ukuran penghasilan yang semakin meningkat tiap tahun dan itu kita rasakan gitu. Jadi kalau dapat cuan yang lebih banyak daripada UMR ketika nunggu lulus, kenapa enggak kan gitu kan? Benar. Dan itu sudah banyak. Jadi lebih ke cobalah kita fungsikan bagaimana keseimbangan antara kita menjadi mahasiswa dan menjadi pengusaha atau wira swasta ini justru menambahkan kemampuan kita di dalam communication skill, collaborative skill, kemudian juga sifat-sifat seperti self-discipline, manajemen waktu dan lain sebagainya. Ya, difokuskan ke situ dulu aja. Jadi tetap kuliah harus beres. Karena apa? Bukan ini promosi saya punya kampus ya, tetapi memang pendidikan itu juga penting sebagai fondasi. Kan kita tidak tahu nanti tiba-tiba bisnisnya ada tren baru, bisnis kita udah nggak tren. Nah, kan nggak punya ijazah, baru nanti 4 tahun kemudian nyari saya kan yang bingung cara mengaktifkannya gimana nih mahasiswanya. Betul. Ada loh yang kayak gitu. Ini banyak Maaf ya kalau tersinggung ya. Tapi benar banyak yang akhirnya tuh ngilang ya karena tadi merasa sudah punya penghasilan dan lain sebagainya dan merasa kayak ijazah tuh hanyalah hitam di atas putih selembar kertas. Padahal itu juga itu ada urgensinya juga ya? Urgensi sebagai proses kita berdaya nalar tadi ya. Jadi kan tidak hanya berdaya uang kan, tapi juga ada daya nalar, kemudian ada kemampuan kita juga untuk bisa kolaborasi dengan lingkungan, adaptasi, semua kan didapatkan di bangku kuliah. Ayo yang udah mulai semester 7 ya kalau sekarang ya, menuju ke nanti genap, udah sampai mana? Iya, biasa tuh mulai agak bikin overthinking, orang tua udah mulai nanyain gitu ya, kapan selesainya? Oke. Mbak Sirti, kita masih akan lanjut tentunya. Kita akan ngobrol kalau dari sisi UNSA-nya nih ya. Karena UNSA kan juga sangat mendorong mahasiswa untuk berkreasi ya. Apalagi juga entrepreneur juga. Nanti kita akan bahas. Tapi kayak kita ngopi dulu deh. Boleh, keburu dingin ya. Dari keburu tadi dingin kita anggurin kita ya. Oke. Masih di Rafis, ngobrol penting bersama dengan Rektor UNSA Sobat Solopos. Selamat minum. Masih di Rafis Radio Visual, ngopi ngobrol penting bersama dengan Mbak Rektor UNSA. Sudah semakin bikin overthinking belum nih Sobat Solopos? Memilih antara kerja kantoran dan juga jadi entrepreneur. Jangan cuman karena gengsi atau ikutan temen atau ikutan influencer yang kita nggak tahu prosesnya mereka itu seperti apa. Betul, dan saya udah jujur banget ya hari ini ngobrol sama Mbak Senja nih. Supaya bisa lebih clear dan mantap pilihannya mau kemana. Udah tahu sampai ke resiko-resikonya gitu Pak Rektor ya. Baik nih, kalau misalkan kita ke UNSA sendiri, karena kan ini ada banyak program studi, kemudian program-program juga. Seperti apa sih memfasilitasi mahasiswa sekarang? Oke, secara general sebenarnya kalau kita kaitkan sama tema itu ada Mbak, karena UNSA itu punya visi menjadi universitas berbasis kewirausahaan unggul ya di tingkat internasional tahun 2030. Oke. Jadi semua prodi kami, 12 prodi plus 2 pasca sarjana, memang kita masukkan namanya mata kuliah kewirausahaan. Jadi prinsip edupreneurship yang beberapa kali saya sampaikan di beberapa acara juga, itu tidak semata-mata untuk harus kamu jadi pengusaha. Tapi ketika kamu kuliah, kamu memiliki tekad, kamu memiliki semangat seorang pengusaha. Misalnya,
kreativitas, konsistensi, grit ya atau ketekunan untuk kita tidak gampang menyerah, tahan banting. Itu kan semua sifat-sifat dari seorang pengusaha. Jadi ketika nanti lulus, kita mau kerja kantoran, kita mau jadi PNS, kita mau jadi pengusaha yang beneran, sifat edupreneurship itu di UNSA sejak awal sudah kita tanamkan gitu di mindsetnya mahasiswa. Nah, harapan kami ya saya selaku rektor tentunya dengan berbagai program studi yang ada saat ini, ya ada yang memang saat ini baru menjadi tren di masyarakat, ada yang enggak ya Mbak ya. Tetapi ketika prodi-prodi yang tidak tren ini juga tidak kecil hati ketika akhirnya saya memang mempunyai passion, misalnya di UNSA tuh ada jurusan sastra Inggris. Betul. Dia punya passion di bidang bahasa. Ya jangan kecil hati, karena dulu kalau jurusan bahasa Inggris endingnya pengennya jadi guru. Sekarang kan enggak, banyak bisa jadi translator, content creator even ya. Content creator di bidang bahasa Inggris pun dia sebagai mungkin dia bikin sebuah konten yang sangat baik untuk pelatihan bahasa Inggris, itu udah jadi cuan juga. Ya kan, sekarang kan sudah tanpa batas itu. Kalau yang pengen kerja kantoran juga banyak sekali yang di perusahaan ekspor impor, perusahaan internasional. Semua prodi yang ada di UNSA, bahkan semua jenis bidang ilmu, sebenarnya kalau kita masukkan, kita tanamkan proses edupreneurship tadi, itu menjadikan ya tadi generasi emas sebenarnya, generasi yang kita adaptif, kita fleksibel, tapi juga mempunyai daya saing yang tinggi. Baik, jadi bukan kemudian kayak, ada kelas kewirausahaan, ini nanti arahnya langsung harus menjadi wirausaha, itu tidak ya? Tidak, yang penting punya basic skill-nya tadi ya. Jiwa kewirausahaan. Gimana nih, apakah sudah mulai terbangun jiwa kewirausahaannya? Setidaknya ya, jiwanya dulu ya, Mbak Rektor ya, baru nanti untuk prakteknya bisa dipilih juga nanti setelah lulus nih Sobat Solopos ya. Oke, ini kalau kita balik lagi ke dunia akademisi, tantangannya, pendidik, ini semakin rasa-rasanya tuh kayak lebih pintar dari mahasiswanya harus seperti apa, di UNSA sendiri seperti apa sih Mbak Rektor? Tentu. Kalau menjadi guru atau dosen saat ini, kalau kita nggak bisa mengikuti zaman, khususnya digital, ya akan kalah pinter sama siswanya gitu ya. Tetapi di satu sisi memang saat ini guru itu juga diberikan pendekatan yang berbeda Mbak. Guru, dosen itu diberikan kebebasan untuk dia bisa menggunakan metode terbaik. Bahkan pendidikan sekarang kan sudah arahnya inklusif ya, jadi tidak boleh membedakan baik dari background sosial, ekonomi maupun keterbatasan secara fisik gitu. Jadi ya harusnya dengan pendidikan inklusif ini si pendidik atau guru atau dosen ini bisa lebih kreatif ya, lebih bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada dulu. Kalau dibandingkan ya sejak kurikulum lama itu dengan sekarang yang benar-benar merdeka belajar gitu, itu udah jauh sekali sih Mbak. Ya memang di awalnya pasti ada gap ketika bebas kamu menggunakan metode apapun. Nah kalau gurunya nggak kreatif, dia nggak punya jiwa edupreneurship tadi yang saya bilang, ya dia nggak bisa agile, dia nggak bisa lincah untuk menyesuaikan zaman, dia pasti aku suruh ngapain ya, biasanya cuma mendikte mahasiswa, nulis di papan tulis, ngasih tugas. Sekarang kan enggak, sekarang harus bisa lebih lagi. Dan sekarang saya juga lihat banyak teman-teman dosen, teman-teman guru itu banyak yang juga punya akun platform YouTube ya, sampai jadi konten kreator itu juga banyak. Itu sebagai contoh bahwa sekarang sebenarnya kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti media digital yang ada saat ini. Jadi emang tantangannya ini sama-sama challenging keduanya, antara yang dididik dengan pendidiknya. Iya, termasuk saya ya sebagai Mbak Rektor kan jadi semi-semi konten kreator. Bener ya, jangan lupa follow nih Instagramnya Mbak Rektor ya. Boleh @astridwidiani. Udah centang biru ya Mbak ya? Oke, kembali lagi ke UNSA sendiri. Ini kan kalau sekarang tuh banyak juga yang kayak memanfaatkan misalnya nih, ternyata setelah lulus sekolah nggak bisa langsung kuliah, ada gap year sambil kerja juga. Ini kan juga difasilitasi Mbak Astrid tentunya ya di UNSA. Iya, di UNSA sendiri alhamdulillah saya kan menjabat ini baru 6 bulan ya sebenarnya ya sebagai rektor, tapi kita sudah banyak program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin Mbak Senda beberapa kali juga sudah mampir ya ke kampus. Makasih banget Mbak untuk bisa mengikuti beberapa pendekatan baru di UNSA yang kita lebih open for public dan open for collaboration gitu. Kalau dulunya kampus itu sebagai satu lembaga yang sangat formal, kita fokus hanya di kegiatan belajar mengajar. Kalau sekarang harusnya bisa menjadi
relasi atau partner strategis dari pemerintah maupun pihak swasta. Maka pernah saya sampaikan juga ada sistem namanya triple helix sebelum pentahelix, ya kan? Sebelum kita ke hubungan dengan media, hubungan dengan komunitas, 3 ini yang paling penting adalah pendidikan, pemerintahan dan juga swasta atau industri yang terkait. Ini UNSA sedang bergerak menjadi triple helix yang sangat aktif ya saat ini untuk kita bisa menggerakkan 3 roda ini. Otomatis nanti yang namanya komunitas, media itu akan mengikuti. Contoh aja, misalnya kita nggak punya program yang nanti bisa berdampak pada masyarakat, ya nggak mungkin lah media datang ke UNSA gitu kan. Dan kita mau mempublikasikan apa juga susah juga gitu. Jadi ya itu semua akan bersamaan. Termasuk dampak terhadap masyarakat dalam hal ini adalah community. Oke, memang semuanya tuh harus seimbang ya. Iya, dan harus inovatif untuk saat ini. Itu kayaknya kata kuncinya Sobat Solopos ya. Oke, mungkin boleh juga di-remind nih Mbak Rektor nih di UNSA ada jurusan apa aja Sobat Solopos yang sekarang tuh lagi pilih-pilih kira-kira apa yang cocok ya? Ya, nanti bisa langsung aja follow @unsa_official di Instagram sama Facebook, ada juga YouTube-nya UNSA Official dan website kami di www.unsa.ac.id. Kita ada 12 prodi, kurang lebih ya kalau saya gambarkan ada Fakultas Ekonomi, Manajemen Akuntansi, FISIP, ada Komunikasi, Administrasi juga, kemudian ada Hukum, ada Sastra Inggris tadi sempat saya mention, kemudian juga ada yang sains ya, teknik-teknik, jadi teknik kita juga banyak ilmu informatika, sistem komputer, elektro, mesin, sipil, arsitek, banyak kan? Banyak ternyata. Jadi semua ada di UNSA, kita tetap tadi saya sampaikan ada prinsip entrepreneurship yang kita masukkan dalam mata kuliah wirausahaan yang tidak hanya nanti memudahkan jika mahasiswa lulus belum punya kerjaan untuk bisa bisnis, tapi juga memiliki semangat daya juang yang tinggi. Gimana bahasa? Ini tuh tahapannya ini ya. Kita tuh relate dari awal gitu loh. Sebelumnya tuh memilih jurusan dulu, habis itu mau jadi apa? Sorry, aku ralat. Apa sebelumnya nih? Memahami diri sendiri dulu. Oh iya, self awareness tadi. Tahu mimpinya dan tahu goalnya. Nah, baru nanti relate untuk apa yang akan kita pilih. Ini kayaknya episode ini banyak yang introspeksi langsung ya. Gimana ya kira-kira self awareness saya ya udah sampai mana gitu untuk fokus di satu tujuan yang mau dicapai gitu ya. Baik. Kemudian juga terkait dengan beasiswa nih Mbak Astrid, kalau di UNSA sendiri seperti apa sih? UNSA saat ini masih ada banyak sekali bukaan untuk beasiswa. Malah ini saya info juga untuk yang kurang mampu ya secara background ekonomi, wah saya pengen kuliah tapi belum ada biaya. Ini ada tahap kedua untuk KIP UNSA, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh saya agak sedih karena kartu Indonesia Pintarnya secara pusat mungkin karena ini jujur banget ya saya ya. Jadi karena mau menjelang 2024 itu agak dibatasi gitu. Jadi yang dulu ada beasiswa lebih dari 50 mahasiswa, kita kemarin cuma dapat 17 mahasiswa, jatahnya dari pemerintah. Padahal ini fully supported by Indonesian government gitu, jadi nggak bayar. Untuk yang pengen punya mimpi jadi pengusaha, kerja kantoran, PNS, apapun itu dan pengen kuliah nggak punya duit, masih ada tahap kedua Kartu Indonesia Pintar di UNSA. Monggo segera daftar. Selain itu juga ada yang terkenal, ada beasiswa olahraga ya. Kita ada bola, ada voli, ada beberapa cabur yang lain ya. Dan juga ada beasiswa seni budaya. Nah, tentunya yang jalur prestasi juga ada Mbak, yang untuk akademik, yang ranking-ranking. Nanti kayaknya mau saya tambahin yang follower terbanyak ya, dia udah punya banyak follower, dia jadi influencer, mungkin saya kasih nanti beasiswa. Betul, karena kreativitas sudah ada tuh ya, jiwa-jiwa entrepreneurnya tuh udah terbangun dari dia memanage media sosialnya. Berarti dia sudah bisa memanage dirinya sendiri, memanage lingkungannya, dan itu salah satu ciri untuk kesuksesan di masa mendatang. Oke. Siapa nih yang followernya udah kakak belakangnya ya udah lebih dari 10.000? Bisa langsung daftar ya. Dari beasiswa. Oke, Mbak Astrid, nggak kerasa sudah 1 jam ya di obrolan kita di ngopi sore hari ini. Ini mungkin ada pesan nih Mbak Astrid untuk mahasiswa yang masih bingung, harus memulai dari mana, harus menentukan pilihan yang mana. Selain juga istikharah tentunya, tapi itu nanti di akhir ya. Tapi harus usaha dulu nih, ada yang ingin disampaikan. Iya, saya biasa berpesan kepada anak-anak muda untuk mulai sekarang kita berpikirnya agak jangka panjang ya. Kebanyakan sekarang kita hanya berpikir untuk setelah kuliah mau apa, tanpa kita berpikir 10 tahun lagi, 15 tahun lagi saya mau jadi apa. Itu. Jadi kurang panjang.
berpikirnya. Visi inilah yang akan menjadikan api semangat ketika kita selama ini berkarya, selama kita bekerja mungkin di perusahaan, atau mungkin kita akan menciptakan sebuah produk inovasi baru. Kalau kita udah punya visi yang agak jauh ya, walaupun nanti itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan mungkin ya, paling tidak kita sudah bisa menggerakkan diri kita, bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, dan tentunya nanti bisa mendapatkan sebuah karya yang akan menjadi legacy di dalam hidup kita. Ujungnya legacy dan juga karya, karena memang ya itu yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Iya, jadi jangan takut yang masih kerja kantoran, kamu juga bisa nanti memberikan legacy untuk kantor. Ayo, bukan PNS udah nih ya. Apa aja legasinya? Nah. Terima kasih banyak Mbak Rektor. Saya selalu tentunya dengan segudang aktivitasnya ya sekarang. Semoga lancar semuanya. Sukses juga terus untuk Unsa. Amin. Terima kasih sudah hadir di Rilasati, Sobat Solopos ya, tempat cozy kita sore hari ini di Ngopi. Sudah diundang juga. Sudah diundang juga, dan Sobat Solopos jangan lupa mampir ya, dekat dari Gereja Solopos, langsung mampir ke Rilasati, tempatnya cozy untuk ngopi juga nih ya. Kayak obrolan kita di Rafis, ngopi-ngobrol penting bersama dengan Mbak Rektor. Saya Senja Kurnia pamit bersama dengan Mbak Rektor Unsa Astrid Widayani, 103 Radio Solopos, News Radio with Smart Listener. Selamat sore, sampai jumpa. Welcome to Surakarta, the World Heritage City located at Central Java Province, Republic of Indonesia. As the main tourism center in Indonesia, Surakarta has exotic 3 centuries old Kasunanan Palace and Mangkunegaran Palace, which are still standing strong, guarding Javanese culture as the spirit of Java with its noble values. Since 2021, Surakarta has been awarded as the most comfortable city in Indonesia from the Association of Indonesian Planning Experts. The cost of living in Surakarta is among the cheapest in Indonesia. National and international tourism, cultural, and culinary events are conducted every week throughout the year. City residents who are multi-ethnic, multicultural, tolerant, polite, and friendly are a guarantee for you to study at our campus, the University of Surakarta. The University of Surakarta or Universitas Surakarta is very strategically located. 30 minutes from Adi Sumarmo Solo International Airport, 20 minutes from Solo Balapan train station, 20 minutes from Tirtonadi bus station, and 20 minutes to the city center with free of charge transportation using Batik Solo Trans bus. It makes a guarantee for you to be able to study and have daily activities safely, comfortably, and with fun. The University of Surakarta or UNSA has 12 bachelor's programs and 2 master's programs. The bachelor's programs include Public Administration, Communications, Management, Accounting, English Literature, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Computer Systems, Civil Engineering, and Architectural Engineering. The master's programs include Master of Law and Master of Public Administration. UNSA is an educational institution that has been accredited by the National Accreditation Board for Higher Education, which aims to prepare professionals, civil servants, and entrepreneurs as qualified, creative, innovative, and virtuous Indonesian human resources. With a 5-story campus and equipped with an elevator,
UNSA has teaching staff of academics and practitioners with qualifications of professors, doctors, and masters. Classrooms with air conditioning and LCD projectors, equipped with libraries, laboratories, as well as collaboration with dozens of leading universities, institutions, and industries from domestic and overseas. Every year, on average, 85% of graduates have got a job before graduation, and the other 15% become entrepreneurs and continue their studies to higher education levels. Let's join as a student of the University of Surakarta and achieve a better future.